Lingkaran merah besar kedikdayaan Marc Marquez. Menguasai, katedral kecepatan, Assen. Satu double victory menakjubkan. Akhir pekan di TT Circuit Assen menandai tonggak bersejarah bagi Marc Marquez. Pada sprint race Sabtu, ia tampil agresif dari posisi start keempat dan sukses naik ke puncak klasemen pada lap pertama, meraih kemenangan ke-9 dari 10 putaran sprint musim ini. Hari Minggu tak kalah gemilang, Marquez kembali merajai race utama, memimpin sejak lap kedua dan mempertahankannya hingga finish. Ia menaklukkan musuh berat seperti Marco Bezzecchi dan Francesco Bagnaia untuk menutup akhir pekan dengan gelar ganda, sprint dan feature race, di sirkuit legendaris ini. Dua rekor Premier Class disetarakan. Dengan kemenangan kompetitifnya di Assen, Marquez kini mencatat 68 kemenangan di kelas Premier, menyamai rekor legendari Giacomo Agostini. Prestasi ini menjadikannya pembalap ketiga terbanyak setelah Valentino Rossi, 89 kemenangan. Pencapaian ini bukan sekadar angka, ini menunjukkan konsistensi dan kecerdikan taktis di berbagai jenis sirkuit. 3. Mengatasi cedera dan tantangan latihan. Akan tetapi, performa dahsyat itu tidak datang tanpa perjuangan. Marquez mengalami 2 kecelakaan serius pada sesi latihan bebas Jumat, yang membuatnya sempat ragu untuk tampil. Meski berdarah dan memar, ia tetap bangkit, menunjukkan kondisi mental baja. Di hari Minggu, ia nyaris mundur, tetapi kemenangan ganda membuktikan betapa besar kekuatan fisik dan mentalnya. 4. Duel ketat dengan rival utama. Pertarungan di trek selama feature race menjanjikan tensi tinggi. Bezzecchi, yang menempel sejak awal, memaksa Marquez untuk terus bertahan dengan kecepatan dan strategi yang sempurna di tikungan-sikungan sempit Assen. Menurut Marquez, ia memperhatikan jalur dan mempertahankan pertahanan terbaik agar rivalnya tidak mampu menyalip. Ini membuktikan kecerdasan balapan yang matang. 5. Sibling rivalry dan solidaritas keluarga. Akhir pekan di Assen sempat dibayang-bayangi kecelakaan adiknya, Alex Marquez, yang mengalami patah tangan kiri dan harus menjalani operasi. Sempat terjadi sentuhan saat duel, namun ini adalah bagian dari kompetisi, fair and square. Marc tegas membela Alex dari kritik bahwa memudahkan pembalapannya. Saudaraku punya ambisi. Dia bukan cuma saudaraku, tapi lawanku musim ini. Dia membawa warna dan layak dihormati. 6. Mengokohkan puncak klasemen. Kemenangan ini menempatkan Marc di puncak klasemen dengan keunggulan signifikan, menjauh 68 poin dari Alex, dan 126 poin di atas Bagnaia setelah 10 balapan. Dominasi ini memperkuat posisinya sebagai favorit juara dunia MotoGP musim 2025. 7. Analisis strategi dan teknik balap. Analis MotoGP menyoroti pendekatan Marquez yang penuh strategi. Meski motor Ducati menjadi kurang kompetitif di straight line, Marquez memanfaatkan tikungan dengan jalur sempurna dan manajemen ban yang unggul di sektor tersebut. Matt Oxley dari Motorsport Magazine menulis bahwa Marquez tidak tercepat, tapi mengeksekusi pertahanan terbaik, mengandalkan pengalaman balap tingkat tinggi. 8. Perspektif industri, tim Ducati dan rivalitas internal. Ducati menyambut performa Marquez dengan antusias. Luigi Dalinya dari Ducati Corse memuji weekend yang menegaskan kekuatan tim. Namun mereka juga menyadari tantangan internal. Bagnaia yang menguasai Assen dalam 3 tahun terakhir, kini tertinggal jauh. Pecco berada di peringkat ketiga, terpaut 126 poin, belum cukup untuk menurunkan dominasi Marquez. 9. Ekomedia dan respons penggemar. Media global memuji aksi Marquez sebagai klinis, masterclass, dan domination at Assen. Di media sosial, tagar seperti Mr. 37, Assen GP 2025, dan Marquez Magic menjadi trending. Penggemar memperbincangkan kecerdikannya saat bertahan dan waktu serangannya, serta solidaritasnya terhadap Alex. 10. Tantangan ke depan, Sachsenring paruh musim kedua. Pekan ini, MotoGP akan singgah di Sachsenring, sirkuit yang telah menjadi favorit Marc. Ia telah memenangkan di sana 10 kali sebelumnya. Stadion cepat ini seharusnya bisa menambah poin penting. Namun setelahnya, jadwal akan pada tanpa jeda panjang, sehingga fokus pada pemulihan, logistik, dan mental akan sangat krusial. Ringkasan pemikiran implikasi strategis. Dominasi menyeluruh, udah 9 dari 10 sprint dan 6 YP dimenangkan. Rekor sejarah, menyamai Agostini, serius kejar Rossi. Mental baja, bangkit dari cedera, tampil dominan. Strategi superior, jalur defensif manajemen ban total. Kedekatan keluarga,
Profesional namun solid antar saudara. Tantangan musim, Saxony dan paruh kedua musim tajam. Ingin saya tambahkan statistik lengkap klasemen, detail ban compound, atau komentar teknis dari tim Ducati? Sementara itu, Marc Marquez bertahan juara, meski tersiksa secara fisik. Asen, 30 Juni 2025, Marc Marquez kembali menunjukkan dominasi luar biasa di MotoGP meskipun sempat mengalami tekanan fisik besar menjelang balapan akhir pekan lalu. Setelah mengalami 2 kecelakaan keras di sesi latihan bebas pada Jumat di sirkuit Asen, mengakibatkan memar berat pada armorist area dan rasa nyeri tajam, Marquez nyaris menyerah sebelum sprint, berkata bahwa, "Saya hancur. Saya bilang, saya tidak bisa naik motor." Crash.net, 1. Namun, keajaiban terjadi pada hari balapan. Terbakar oleh adrenalin, dia meraih gelar ganda, sprint race utama, melawan segala rintangan. Kritik mengenai keamanan sirkuit Asen. Pasca 2 insiden tersebut, Marquez secara tak terduga mengecam kondisi keamanan treks gravel di Asen, menyoroti bahwa materialnya bukan kerikil halus tetapi batu tajam, yang memperburuk cedera saat jatuh. Ia memperingatkan bahwa hal itu bisa menyebabkan cedera serius dan menekankan perlunya perubahan struktural demi keselamatan pembalap. Bisep kekar mental juara, adrenaline is the best painkiller. Meski memulai minggu pagi dengan tubuh terhancur, Marquez mengandalkan adrenalin untuk memacu performanya. Dia mengakui, adrenalin is the best painkiller, dan hal itu membantunya melewati rasa sakit hingga finish pertama di race utama. Crash. Net, E1. Sekali lagi, ia membuktikan sebagai sosok yang bisa mengontrol balapan lebih dari sekadar kecepatan. Piala rekor dan klasemen semakin kokoh. Dengan kemenangan sprint dan race di Asen, Marquez berhasil mengunci 68 kemenangan di kelas utama, menyamai rekor legendaris Giacomo Agostini. Tak hanya itu, ia juga memperluas jarak di klasemen kejutaan menjadi 68 poin atas sang adik, Alex Marquez, yang mengalami cedera parah. Autosport.com, 4. Pujian pantas layak ia dapatkan, karena performa dan mentalitas juaranya tetap kuat. Jabat tangan sikap protektif, respect untuk semua pembalap. Pasca kemenangan, sang pebalap 32 tahun ini meradang terhadap komentar supporter yang meremehkan upaya saingan, termasuk adik dan rival terdekatnya. Ia berkata lantang, "People need to respect everybody. Today Marco did T3. My brother loves me, we are both trying to win." Motorsportweek.com, 5. Marquez menegaskan bahwa motivasinya sama seperti pembalap lain. Mereka semua berjuang sampai batas. Adik Marquez, Alex, mengalami kecelakaan pada lap 6 yang menyebabkan patah tangan kiri dan rencana operasi segera di Madrid. Mark, sebagai kakak sekaligus rival, menunjukkan dukungan penuh dan mengutuk komentar negatif yang menyudutkan upaya Alex, menegaskan bahwa ia adalah oponen utama baginya. Diagram batang analisis prospek musim. 1. Ketangguhan fisik mental luar biasa. 2. Kecelakaan bisa melemahkan, namun dia justru membuktikan kualitas juara sejati. 2. Pertanyaan soal keselamatan sirkuit. Kritik Marquez diperkirakan akan memicu perbaikan gravel di lintasan-lintasan mendatang. 3. Daya saing tinggi di musim 2025 dengan 68 kemenangan dan keunggulan 68 poin di klasemen, ia semakin difavoritkan juara dunia. Kesimpulan Marc Marquez hari ini bukan hanya pemenang balapan, ia menjadi simbol ketangguhan, etika olahraga, dan suara penting untuk keselamatan pembalap. Terlepas dari fisik yang terluka, mental juaranya tak pernah goyah. 2 podium di Asen, Bezzecchi kembali ke puncak. Pada Dutch GP Asen akhir pekan lalu, 29 Juni 2025, Marco Bezzecchi tampil gemilang dengan meraih podium ganda, ketiga di sprint race dan kedua di race utama. Hasil ini sekaligus menjadi posisinya sebagai top non-Ducati di klasemen, menjadikannya salah satu sorotan utama minggu ini. Bezzecchi mengaku merasa sangat puas, menyebut pertarungan di lintasan sebagai hot, terutama karena terus memberikan tekanan kepada Marc Marquez hingga tikungan terakhir. Melalui wawancara di paddock, ia berkata, "Yes, I'm very happy. He gave everything to stay closer to him. He wanted to attack him, but he had that little something extra. I hope fans enjoyed it. I really gave it my all to put on a great show for them." Bendera papan catur sprint race, podium pertama sejak 2023. Dalam sprint race MotoGP di Asen, podium sprint terbarunya sejak 2023, Bezzecchi memulai dari posisi kelima, menyalip cepat dan bertahan di papan atas hingga akhir. Ia mengungkapkan, "Was close, but he lost the front in turn 3.
It was strange with the wind and strange conditions. Crash.net, E3. Kegigihannya itu menjadi bukti kekuatan mental dan ketangguhan fisik yang tumbuh sejak awal musim. Di balapan utama, ia kembali menempel Marc Marquez hingga lap-lap terakhir. Meski terus berusaha, ia menyebut sulit sekali menyalip sang juara. Di media MotoGP, ia tampak menikmati tekanan balap dan semangat kompetisi. "I had fun, but it was impossible to attack Marc." MotoGP.com, E4. Perlawanannya menetap hingga garis finish, membuat podiumnya sangat berkesan dan penuh gaya. Jabat tangan solid dengan Aprilia di tengah gosip Jorge Martin. Selain performa balap, Bezzecchi juga angkat bicara soal kabar rival Jorge Martin yang dikabarkan akan meninggalkan tim. Ia menegaskan posisinya tetap stabil dan bahagia bersama Aprilia. "I really don't care about anything apart from the feeling that I had with my bike and with my team. I feel fantastic with them." Pernyataan ini menjadi kunci. Ia fokus terhadap progres dan kerja sama tim, bukan gangguan spekulatif. Diagram dengan terenai klasemen status hari ini. Dengan hasil sprint dan race di Assen, Bezzecchi kini bertengger di posisi ke-6 klasemen, menjadi pembalap non-Ducati terbaik sejauh ini. Crash.net, 5. Posisi ini memperkuat statusnya sebagai kandidat kuat untuk terus menantang tim-tim dominan, khususnya Ducati. Sasaran fokus selanjutnya, konsistensi dan tekanan mental. Beberapa poin penting dari performanya hari ini. Konsistensi. 2 podium beruntun di satu sirkuit menunjukkan stabilitas balap yang mulai diperlihatkan sejak kemenangan di Silverstone. Mental pressure. Berani menekan Marc Marquez, tanpa takut gengsi, justru dinikmati. Dukungan tim, komunikasi dan chemistry dengan Aprilia mutlak terjaga, terlepas dari spekulasi eksternal. Marco Bezzecchi menegaskan diri sebagai pembalap muda dengan mental baja dan komitmen tinggi. Podium ganda di Assen bukan hanya hasil teknis, tapi bukti karakter. Ia bukan sekadar pembalap satelit, ia adalah wajah Aprilia masa depan. Sementara itu, bendera papan catur Marc Marquez menang dramatis di MotoGP Belanda di Assen. Assen, 29 Juni 2025 Marc Marquez kembali tampil gemilang di MotoGP Belanda, Dutch EP, yang digelar di sirkuit legendaris Assen. Menunggang Ducati Lenovo Team, sang pebalap Spanyol itu mempertahankan dominasi setelah 2 hari awal penuh tantangan. Ringkasan kejuaraan. Bermula dari 2 kecelakaan besar pada sesi Jumat, Marquez tetap bertahan dan meraih pole pada sprint serta kemenangan di balapan utama hari Minggu. Di sprint Sabtu, dia unggul tipis dari saudaranya, Alex Marquez, dengan selisih hanya 0,351 detik. Dalam race Minggu, tekanan dari Marco Bezzecchi dan Francesco Bagnaia berlangsung sengit, tapi Marquez berhasil menjaga posisi teratas sejak lap ke-5 hingga akhir. Ia meraih kemenangan dengan selisih 0,635 detik dari Bezzecchi, menyamai rekor 68 kemenangan kelas Premier, sejajar Giacomo Agostini. Hasil ini memperlebar jarak kejuaraan dengan keunggulan 68 poin atas Alex di posisi kedua. Sorotan Preston balapan. Kecelakaan mengerikan Alex Marquez di lap ke-6 setelah bersenggolan dengan Pedro Acosta. Alex keluar dari lintasan, mengalami patah tangan kiri, dan harus menjalani operasi. Marc juga sempat menyatakan tubuhnya masih terasa lelah dan malas seusai kecelakaan Jumat, namun akhirnya berhasil mengatasi kondisi tersebut. Beberapa pihak menyoroti Marc terlalu mudah dipertahankan oleh para rival. Dia merespons tegas, meminta agar semua pebalap, termasuk saudaranya Alex dan rival seperti Bezzecchi, dihormati karena berjuang sangat keras. Komentar Marc Marquez. "Saya merasa saya bukan yang tercepat di lintasan, tapi kami menang. Tunjukkan rasa hormat kepada semua pebalap, mereka berjuang mati-matian untuk kemenangan." Dampak dan lanjutan. Marc mempertahankan momentum luar biasa, sprint dan feature race ganda selama 3 pekan berturut-turut. Alex akan fokus pada pemulihan setelah operasi tangan di Madrid. Juara dunia 6 kali ini semakin dekat mengukuhkan gelar MotoGP ke-7-nya musim ini, didukung performa konsisten dan keunggulan atas rival. Secara keseluruhan, ini adalah momen lain di musim yang luar biasa, di mana Marc Marquez membuktikan bahwa ia masih menjadi kekuatan dominan, walau dilanda cedera, tekanan, serta sorotan tajam dari para rival. Sementara itu, Marco Bezzecchi bersinar di Assen, podium gemilang dan komitmen untuk Aprilia. Pebalap asal Italia, Marco Bezzecchi, tampil luar biasa pada balapan MotoGP Belanda 2025 yang berlangsung di sirkuit Titi Assen. Mengendarai motor Aprilia,
Bezzecchi berhasil finish di posisi kedua dalam balapan utama dan mencetak posisi ketiga dalam sprint race pada Sabtu, membuktikan bahwa ia kini menjadi ancaman nyata dalam persaingan perebutan gelar juara dunia. Hasil balapan sprint race, Sabtu posisi 3, P3. Balapan utama, Minggu posisi 2, P2, hanya terpaut 0,6 detik dari Marc Marquez. Posisi start, P5, menjadi posisi kualifikasi terbaik Bezzecchi musim ini. Bezzecchi menunjukkan konsistensi dan agresivitas sepanjang akhir pekan. Ia terus menempel ketat Marc Marquez dalam balapan utama, meskipun tidak berhasil menyalip sang juara dunia. Namun, penampilannya cukup membuat penonton terpukau, karena ini adalah podium ganda pertamanya musim ini. Pernyataan Marco Bezzecchi. Saya sangat senang. Saya mencoba segalanya untuk tetap dekat dengan Marc dan mencari celah untuk menyalip, tapi dia sangat kuat. Meski begitu, ini hasil yang luar biasa untuk saya dan tim. Saya merasa sangat nyaman bersama Aprilia. Kami bekerja keras, dan motor ini semakin kompetitif. Saya tidak peduli dengan rumor transfer, saya sepenuhnya fokus di sini. Bezzecchi juga menanggapi isu yang beredar soal kemungkinan Jorge Martin hengkang dari Aprilia. Ia menegaskan bahwa atmosfer tim sangat positif dan ia merasa Aprilia adalah tempat terbaik untuk berkembang saat ini. Statistik musim Marco Bezzecchi sejauh ini. Podium sprint, 2 kali. Podium balapan utama, 3 kali. Peringkat klasemen, naik ke posisi ke-6. Total poin, meningkat signifikan pasca Assen. Kinerja motor dan dukungan tim. Aprilia mulai menuai hasil dari pengembangan teknis selama beberapa pekan terakhir. Bezzecchi memuji kerja keras para insinyur dan teknisi yang membuat motornya semakin nyaman dikendarai, terutama dalam sektor tikungan cepat di sirkuit Assen. Dengan hasil mengesankan ini, Bezzecchi mengincar podium beruntun di seri-seri selanjutnya. Kepercayaan dirinya tinggi, dan motivasinya jelas, mengejar gelar juara dunia atau setidaknya mengakhiri musim di posisi 3 besar. Sementara itu, Marc Marquez memenangkan sprint race MotoGP Assen 2025. Fabio Quartararo start dari posisi terdepan pada sprint race MotoGP Assen 2025 diikuti Pecco Bagnaia dan Alex Marquez. Trek kering dengan temperatur permukaan aspal sebesar 29 derajat C, semua pebalap menggunakan kombinasi ban soft slick. Start dilakukan cepat oleh Quartararo yang memimpin setelah T1 diikuti Marc dan Pecco. Mir crash, Fernandez wide. Marquez memimpin di depan Quartararo dan Alex Marquez. Alex Marquez naik ke P2 di sektor 2. Lap 3 Marc memimpin 0,2 detik di depan Alex dan Bezzecchi yang naik ke posisi 3 setelah lewati Quartararo. Lap 4 Marc, Alex Marquez dan Bezzecchi di top 3. Quartararo mendapat tekanan dari Bagnaia. Lap 5 Alex mencoba mendekat ke abangnya di sektor 1 dan 2, namun Marc selalu kuat di sektor terakhir. 0,13 detik memimpin di depan Alex diikuti 0,55 detik oleh Bez. Sementara itu Bagnaia memperoleh tekanan dari Di Gia. Lap 7 Di Gia overtake Pecco dan naik ke P5. Memimpin 0,2 detik dari Alex Marquez diikuti 0,7 detik oleh Bez. Lap 9 Marc selalu memanfaatkan cicane terakhir untuk membuat jarak ke Alex.